Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk minggu ini kembali ke pelajaran matematika. Kita akan belajar mengenai aturan kosinus. Minggu kemarin sudah belajar aturan sinus. Nah, sekarang kita belajar aturan kosinus. Aturan kosinus ini dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga jika diketahui dua sisi yang lain dan satu sudut. Kemudian dapat mengetahui besar salah satu sudut segitiga jika diketahui tiga sisi, panjang tiga sisi. Oke ya. Definisi aturan sinus yaitu aturan sinus menyatakan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Aturan kosinus berlaku untuk semua segitiga, segitiga siku-siku maupun segitiga sembarang. Nah, apa itu aturan kosinus? Coba perhatikan segitiga ini yang warnanya beda-beda. Ini umum ya. Kalau di sini sudut A, berarti sisi depannya A kecil. Kalau sini sudut B kecil, B besar, maka depan sisi depannya ini B kecil. Kalau di sini sudut C besar, maka depannya ini C kecil. Nah, aturan sinus itu ini ada 3. Ini kalian gunakan salah satu, enggak semuanya ini langsung digunakan. Digunakan salah satu. Ketika yang ingin ditanyakan yang A ini, maka yang diketahui harus sisi B, sisi C, dan sudut yang diapit, yaitu sudut A. Maka persamaannya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat kurangi 2 kali B kali C dikali cos A. Kalau mau mencari sisi ini, maka yang diketahui sisi B, sisi C, dan sudut yang diapit. Paham ya? Kalau mencari B ini, maka yang diketahui dua sisi yang lain, sisi A dan sisi C, kemudian sudut yang diapit A dan C, yaitu sudut B. Maka persamaannya B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2 kali A kali C kali cos B. Kemudian kalau mau mencari C, maka yang harus diketahui adalah sisi A, sisi B, dan sudut C. Maka persamaannya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat kurangi 2AB kali cos C. Jadi untuk aturan kosinus itu kata kunci yang diperlukan adalah dua sisi yang lain ini dan sudut yang diapit. Kalau mencari A berarti yang B, C, dan sudut A. Kalau mencari B berarti A, C, sudut B. Berdasarkan 3 persamaan kosinus di atas, kita dapat memperoleh fungsi turunannya, yaitu fungsi kosinus, yang dapat digunakan untuk menentukan besar sudut segitiga jika diketahui panjang ketiga sisi segitiga. Jadi kalau untuk menentukan besar sudut, maka yang harus diketahui adalah panjang sisi segitiganya. Ketiga sisinya harus diketahui kalau ingin mencari sudut. Ini ya. Kalau mau mencari sudut A, maka harus diketahui semua sisinya. Kalau sudut B tetap harus semua sisi, sudut C juga harus semua sisi. Yang membedakan adalah kalau mencari sudut A, maka yang rumusnya B kuadrat plus C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2 kali B kali C. Kalau sudut A yang dicari, maka yang berada di belakang ini sebagai pengurang kuadrat ini adalah A. Kalau sudut B yang dicari, maka yang belakang ini sudut sisi B kuadrat. Kalau yang dicari C, maka yang belakang ini sebagai pengurang adalah C kuadrat. Begitu. Ya kalau mau yang bawah ini tinggal menyamakan yang dua yang pertama ini.
Ya, ini silakan, ini aturan kosinus dan aturan sudut. Kosinus mencari sudut ini harus kalian pahami, harus dihafal kalau bisa. Nah, aturan kosinus digunakan jika diketahui 3 unsur yang secara berurutan, yaitu sisi, sudut sisi, dan sisi, sisi, sisi. Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Atau 3 sisinya diketahui. Kalau 3 sisi diketahui, maka bisa mencari besar sudutnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 5 cm, BC 8 cm, dan besar sudut B 60 derajat. Tentukan sisi AC. Nah, kalau seperti ini soalnya, kita harus mengilustrasikan, yaitu kita menggambarkan dulu segitiga ABC. Segitiganya boleh seperti ini, boleh terserah kalian membayangkannya. AB 5, BC 8, besar sudut B 60 derajat. AB itu di depan C besar, maka AB itu C kecil. BC itu, BC di depan sudut A, maka BC itu A kecil. Besar sudut B 60 derajat. Yang dicari, yang ditanyakan AC. AC. AC itu berada di depan sudut B, berarti di sini B kecil. Diketahui sisi, sudut, sisi. Gunakan aturan kosinus. Berarti kan yang dicari B itu pakai A kuadrat plus C kuadrat min 2AC kali cos B. Kalau dicari B, pasti yang berada di bawah belakang ini cos B juga. Dimasukkan 8 kuadrat plus 5 kuadrat kurangi 2 kali 8 kali 5 kali cos 60. 8 kuadrat 64 tambah 5 kuadrat 25 kurangi 2 kali 8 kali 5 80 cos 60 gitu setengah. 64 tambah 25 89 kurangi 40 49. Kan B kuadrat itu 49, maka B sama dengan akar dari 49 karena ini B kuadrat. Agar kuadratnya hilang kan yang ruas kanan di akar. Akar dari 49 berapa? Plus minus 7. Ini artinya apa? Artinya akar 49 itu bernilai ada yang positif 7 dan negatif 7. Tapi karena yang ditanyakan adalah panjang sisi, kalau panjang kan nggak boleh negatif, maka kalau panjang harus bernilai positif. Yang tadinya plus 7 dan minus 7, yang dipakai adalah plus 7. Maka panjang AC ini atau B kecil adalah 7 cm. Nomor 2, diketahui segitiga seperti di bawah ini. Tentukan keliling segitiga PQR. PQR 6 cm, QR 10, PR belum diketahui ya. Q-nya 120 derajat. Kalau mau mencari keliling, kita harus mencari panjang sisi PR. Nah, kalau mau mencari keliling kan berarti kita harus mengetahui panjang semua sisinya. Diketahui sisi, sudut, sisi. Kita pakai aturan kosinus. Ini ya. Kalau mau mencari sisi depan sini kan tinggal kuadrat ini ditambah kuadrat ini dikurangi 2 kali ini kali cos ini. Gampangnya gitu. Kalau kalian nggak bisa nggak hafal rumusnya gitu aja. Kuadrat ini tambah kuadrat sini, kuadrat sisi 2 ini dikurangi 2 kali sisi ini perkalian sisi ini dikali cos sudut yang diapit. 6 kuadrat tambah 10 kuadrat kurangi 2 kali 6 kali 10 kali cos 120. 36 tambah 100 kurangi 2 kali 6 kali 10, 120. Cos 120 ini nilainya adalah negatif setengah. 36 tambah 100, 136 negatif 120 kali negatif setengah, positif 60. 136 tambah 60, 196.
Karena ini kan kuadrat, maka biar kuadratnya hilang di akar. Akar 196 yaitu 14. Plus minus 14. Positif 14 dan negatif 14. Sama panjang itu harus positif, maka panjang PR-nya 14. Nah, yang ditanyakan keliling. Jadi tinggal 6 tambah 10 tambah 14. PR-nya kan 14. 14 tambah 6 tambah 10, 30 cm. Kelilingnya 30 cm. Oke, nomor 3 ya. Ada 4 contoh, 2 lagi. Diberikan segitiga ABC seperti gambar berikut. ABC, AB 20, BC 10 akar 3, AC 10. Tentukan besar sudut B. Ya, ini data segitiganya kan A kecil itu kan di depan sudut A, berarti A kecilnya 10 akar 3. Ya ini kan depan sudut A, berarti ini A kecil. B kecil itu berada di depan sudut B, maka 10. C kecil di depan sudut C besar, berarti C-nya yang 20. Ditanyakan besar sudut B. Diketahui kan sisi, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Yang ini ya. Yang ini yang ditanyakan kan sudut B, maka pakai yang ini. C kuadrat plus A kuadrat min B kuadrat dibagi 2AC. Cara menghafalnya gini aja. Sudut yang dicari itu yang sisi yang mengapit ini dikuadratkan terus ditambah dikurangi kuadrat sisi depannya yang sudut yang dicari dibagi 2 kali sisi yang mengapit sudut yang ditanyakan. Gitu. Sudut yang ditanyakan kan B, maka yang dikuadratkan 20, terus 10 akar 3, dikurangi depannya sudut B 10, dibagi 2 kali sisi yang mengapit 10 dan 20, 10 akar 3 dan 20. 20 kuadrat 400, 10 akar 3 kuadrat. Ini cara menghitungnya 10 kuadratkan. 10 kuadrat 100, akar 3 kuadrat 3, 100 kali 3, 300. Kurangi 10 kuadrat 100 dibagi 2 kali 10 akar 3 kali 20. 10 akar 3 kali 20 kan sudah 200 akar 3. 200 akar 3 kali 2, 400 akar 3. Hasilnya 600 per 400 akar 3 dibagi 100 ya, ini atas dan bawah. Hasilnya 6 per 4 akar 3. Ini namanya dirasionalkan. Yang ini dikalikan dengan akar yang bawah ini, akar 3. Akar 3 per akar 3. 6 kali akar 3, 6 akar 3. 4 akar 3 dikali akar 3. 4 tetap akar 3 kali akar 3, 3. Yang atas 6 akar 3, yang bawah 4 kali 3, 12. Dibagi 6, hasilnya 6 akar 3, hasilnya 1 akar 3. 12 bagi 6, hasilnya 2. Cos berapa? Cos B yang hasilnya itu setengah akar 3. Cos itu yang nilainya setengah akar 3, yaitu bernilai sudutnya 30 derajat. Jadi besar sudut B adalah 30 derajat. Gitu. Ya, contoh terakhir nomor 4. Perhatikan gambar segitiga PQR. PQ atau R kecil di depan sudut R ya, 4 cm. QR di depan sudut B, maka P kecil 5 cm. PR di bawah di depan sudut Q, maka Q kecil sama dengan 6 cm. Tentukan nilai cos R. Cos R ini ya.
bukan besar sudut, tapi perbandingan cos R-nya. Pakai aturan sinus, sama. Kalau yang dicari R-nya ini, yang dikuadratkan ditambah adalah sudut yang mengapit dikurangi sisi depan sudut yang ditanyakan. Dibagi diper 2 kali sudut yang mengapit. Sudut yang mengapit berapa? P dan Q, maka P kuadrat tambah Q kuadrat. Depannya sudut yaitu R dikurangi R kuadrat dibagi 2PQ, 2 kali P kali Q, 2 kali sudut yang mengapit. Ya, dimasukkan nilai-nilainya. 5 kuadrat 25. Saya ulangi, 5 kuadrat 25 tambah 6 kuadrat plus 36 kurangi 4 kuadrat minus 16 dibagi 2 kali 5 kali 6, 60. Hasilnya 45 per 60. Disederhanakan dibagi 15 bagi 15, 1 per 3. Jadi nilai cos R adalah 1 per 3. Ya, seperti itu. Untuk tugasnya yaitu silakan semua ini kalian rangkum, kemudian upload di Google Classroom. Untuk pertemuan kali ini belum ada latihannya ya. Yang penting kalian hafal dulu dan kalau ingin bisa ya dirangkum. Itu tugas wajib dirangkum ya. Oke, itu saja dari saya. Kita lanjut minggu depan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Bila ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.